yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat petang dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilaranan STH. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2023. Banyak hal yang terjadi dan kita alami di sepanjang tahun ini. Namun satu hal yang pasti, Tuhan yang telah membuat kita hidup menjalani tahun 2023 dan membuat kita menikmati hidup sebagai keluarga Allah. Kita tentu rindu diperlengkapi dan dipakainya menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, seperti tema yang menuntun kita dalam ibadah syukur akhir tahun ini. Mari angkat pujian untuk menyembah dan memuliakan Dia. Jemaat silakan berdiri. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 14 secara alternatif. Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Mazmur 148 1 sampai 14 di atas judul Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Kita mulai. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit.
Hai air yang di atas langit, Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta, Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. dan memberi ketetapan yang tidak akan dianggap. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, Hai api dan hujan es, salju dan kabut. angin badai yang melakukan firman-Nya, Hai gunung-gunung dan segala bukit. pohon buah-buahan dan segala pohon aras, Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. binatang melata dan burung-burung yang bersayap, Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, Hai teruna dan anak-anak dara. orang tua dan orang muda, Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Haleluya, podemi tupuang. Bersama-sama kita semua akan mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama
daripada kedua hukum ini. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah aku tempuh. Saudara-saudara, sepanjang tahun 2023 ini, Tuhan setia menuntun dan menjaga kita. Tuhan menghendaki agar kita menjadi mahkota keagungan tangan-Nya. Namun kita gagal hidup menurut kehendak-Nya dan tidak memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena itu mari sejenak masing-masing tunduk dengan penuh kerendahan hati, mengaku dosa-dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ulangan 30 ayat 2 sampai 3a. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan buah-buah iman kita melalui persembahan syukur, dan kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur 148 ayat 13. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mengiringi persembahan kita puji Tuhan, besarlah kasih Bapakku.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Saatnya kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Di hari Minggu ini Tuhan, ketika kami melaksanakan ibadah tutup tahun, Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan sudah menghadirkan dan kami duduk bersama-sama menghadap kekudusan-Mu. Sambil kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Engkau tetap nyatakan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sehingga pada akhirnya Tuhan perkenankan kami untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di hari terakhir di tahun 2023 ini. Dan dalam persekutuan ibadah kami ini Tuhan, kami bersama hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pegangan hidup kami untuk menatap masa depan iman kami di tahun 2024. Inilah doa kami ya Tuhan, doa permohonan yang kami sampaikan melalui Tuhan kami Yesus Kristus dan melalui tuntunan Roh Kudus yang akan membimbing dan mengarahkan kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, adapun perikop pembacaan kita saat ini, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, bahwa hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-61. Kita mulai baca dari ayatnya yang ke-10 sampai pasal 62 ayat 12. 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12 . 12
Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang yang menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggikan suami, yang ditinggalkan suami. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kaum yang harus mengingat Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang yang menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian pembacaan kita, dan tentu kita semua bersukacita atas firman yang telah kita dengarkan bersama.
dan kiranya tetap menjadi bagian hidup kita bersama. Kure sumanga puang. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Ya tentu masih ada sukacita dalam hidup kita, bukan? Iya, karena apa? Ya karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup anugerah Tuhan di penghujung ya tahun 2023. Hari yang keberapa hari ini ya? Ya? 300 berapa? Ya 365. Ya luar biasa penyertaan Tuhan yang kita alami. Ya. Itu berarti bahwa dari tanggal 1 yang lalu sampai pada hari ini, ya luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan kita alami. Ya cuma sering apa yang kita lakukan. Ya tapi mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita. Bahwa kita sering ya melupakan kebaikan dan kasih Tuhan. Ya sama halnya ketika kita melupakan kebaikan dan perhatian orang lain kepada kita. Lebih banyak kita memperhatikan keburukan-keburukan daripada kebaikan-kebaikan. Ya padahal kebaikan itu dari 10 hanya 1 yang menjadi kekurangan. Tetapi lalu kemudian kita fokus terhadap ketidakbaikan itu. Lalu kemudian menghancurkan kebaikan yang 9 kebaikan itu. Ya dan itulah realita manusia. Sekali lagi bahwa itu adalah realita manusia, tak terkecuali kita sebagai umat Tuhan. Ya baik pada dunia perjanjian lama maupun ya sampai sekarang kita pada zaman kita sekarang ini. Ya kalau kita melihat kembali atau menoleh ke belakang, ya berkaitan dengan apa yang umat Tuhan lakukan pada waktu itu terhadap kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Ya bukankah mereka lalu kemudian meninggalkan Tuhan? Meninggalkan Tuhan lalu kemudian menyembah Allah lain yang mereka buat sendiri. Ya, yang mereka buat sendiri. Ya dari perak lah, dari emas lah, dari kayu lah. Ya lalu kemudian menganggapnya bahwa itulah Allah mereka. Ya mungkin kita sekarang ini mengatakan, ya kalau kami sekarang ini ya sudah tidak seperti itu. Ya mungkin memang iya. Ya tidak lagi membuat ya benda mati, lalu kemudian kita jadikan, lalu kemudian ya kita sembah. Tetapi ada model baru, banyak model baru. Ya model baru, ya termasuk kalau misalkan kita ya punya cara berpikir yang baik, pintar, ya lalu kemudian kita dikuasai oleh kepintaran kita itu, lalu kemudian kita mengatakan bahwa itu kepintaran itu dari diriku sendiri.
Saya kok yang belajar. Ya saya kok membaca buku. Saya membaca sumber-sumber yang lain. Ya lalu kemudian otak saya ya sebagus itu. Ya dan memberikan jalan keluar bagi kehidupan ya umat manusia. Ya itu salah satu model penyembahan terhadap berhala dan kemudian kita memberhalakan ya pikiran kita. Ya termasuk ya menyangkut soal teknologi, hasil teknologi yang dicapai. Ya mudah-mudahan ya orang-orang di Indonesia ini ya ketika menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ya lalu kemudian tidak ada di antara ya mereka yang lalu kemudian melawan Tuhan dengan teknologi dan ilmunya itu. Ya tetapi ya bukan berarti tidak akan mungkin. Ya itu mungkin saja. Mungkin sekarang ini belum. Atau mungkin juga sudah ada tanda-tandanya ke arah itu. Ya dan kalau sudah menunjukkan tanda-tanda seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Ialah kecuali kita harus waspada. Ya jangan lalu kemudian hal itu semua menggiring kita lalu kemudian kita melupakan Tuhan. Bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan dan hasil teknologi yang kita capai itu ya bukan karena mampunya kita. Ya tetapi semata-mata itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Ya bukan yang lain. Tuhan kok pemilik dunia ini. Pertanyaannya ialah mengapa? Ya lalu kemudian Tuhan tega untuk menghukum ya umat Tuhan pada waktu itu. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara ya bahwa Tuhan menghukum umatnya itu supaya ya mereka lalu kemudian menyadari diri. Siapa mereka sesungguhnya? Ya bahwa mereka adalah umat Allah yang ditempatkan di dunia ini menjadi contoh, menjadi suri teladan bagi orang lain. Bagi bangsa-bangsa lain. Ya sama halnya kita orang tua, ayah dan ibu. Ya ketika anak kita ya melakukan ya kesalahan. Ya lalu kemudian kita jewer. Ya bukan maksudkan supaya kita menyakiti mereka, tidak. Atau menghancurkan perasaan mereka, tidak. Tetapi yang dimaksudkan kita oleh orang tua ialah ya supaya ada perubahan hidup terhadap anak itu. Merubah sikapnya yang tidak baik, lalu kemudian hidup dalam tatanan ya kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan ya bagi umatnya pada waktu itu. Ya pilihan Tuhan tidak dialihkan ke komunitas yang lain. Ya tetap menyiapkan apa yang Tuhan mau bagi umatnya. Ya coba kita lihat. Yang menjadi bangsa besar waktu itu bukan hanya Israel. Banyak bangsa yang lain. Tetapi Tuhan memilih mereka menjadi suatu bangsa sekaligus menjadi umat. Ya dan ketika mereka melakukan kesalahan, janji Tuhan tidak beralih ke lain. Tuhan tetap menantikan perubahan sikap ya dari umat Tuhan, dari yang meninggalkan Tuhan, lalu kemudian hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Ya dan benar saja Bapak Ibu Saudara-saudara, ya mengapa Nabi Yesaya menyampaikan berita sukacita dan kegembiraan dalam hidupnya. Ya karena itu,
kasih Tuhan itu tidak pernah beralih ke tempat lain. Ya, tetapi tetap ada di pihak umat Tuhan. Ya, sehingga di situ dia katakan, sebab aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ia mengenakan pakaian keselamatan itu, yang tidak pernah dikenakan kepada orang lain, kepada bangsa yang lain. Ini luar biasa. Ya, dan itu lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, ya, menjadi bagian hidup ya dari Yesaya dan juga bagi ya saudara-saudaranya yang lain. Ya, sehingga dengan pakaian kebenaran itu umat Tuhan dimampukan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, dan karena ya mereka tetap melakukan apa yang benar kepada Tuhan, ya maka mereka pun menjadi mahkota kemuliaan di tangan Tuhan. Ya, sehingga pada ayatnya yang ketiga di situ dikatakan, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Iya. Ya, saya kira di antara kita yang hadir ini tidak ada yang tidak mengenal mahkota. Ya, bahkan waktu masih kecil dulu, ya, kita pernah main-main apa namanya? Mahkota-mahkotaan. Iya. Ya, dan kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, ya bahwa ya mahkota itu adalah simbol kekuasaan, simbol kekuatan. Iya. Dan kemudian serban itu menjadi simbol kebesaran dan kemegahan. Ya, dan dua hal ini Bapak Ibu ditaruh di kepala. Ya, jadi kalau misalkan ya seseorang itu menggunakan mahkota atau serban itu bukan orang biasa. Dia itu orang luar biasa. Nah, yakinkah Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Tuhan sudah mengenakan pakaian keselamatan itu, lalu kemudian kita berupaya dan terus berupaya untuk ya lalu kemudian melakukan ya kebenaran di dunia ini. Lalu dengan itu ya Tuhan mengenakan kepada kita mahkota kemuliaan Tuhan, mahkota keagungan Tuhan. Dan kemudian mengenakan kepada kita serban kebesaran dan kemegahan. Ya, semestinya kita sebagai orang Kristen atau umat Allah yang hidup pada zaman ini bangga tentang hal itu. Ya, bahwa tidak semua ya komunitas ya di dunia ini diberikan ya hal yang luar biasa seperti ini. Ya, seperti seorang raja, Bapak Ibu, atau seorang ratu. Ya, kalau dikenakan mahkota dan serban itu, wah, itu menjadi sesuatu hal yang ya luar biasa sekali. Dan itu berarti bahwa yang dikenakan mahkota atau serban itu adalah pemimpin. Ya, itu bukan orang kebanyakan. Ya, dan itu berarti kalau hal itu dikenakan bagi kita, itu berarti bahwa kita ini bukan orang kebanyakan. Ya, orang Kristen menjadi satu-satunya umat Allah yang dikenakan
ya mahkota kemuliaan itu. Apa yang menjadi mahkota kemuliaan? Ya bagi kita, yang menjadi mahkota kemuliaan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya ialah, ya apabila ya dalam sepanjang sejarah kehidupan kita hidup dalam tatanan ya kehidupan yang baru dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya itulah adalah mahkota yang membuat kita memiliki status yang luar biasa. Ya mengemban tugas dan tanggung jawab seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara tidak gampang. Ya sama seperti seorang yang dikenakan mahkota itu, ya mahkota itu kan terdiri dari emas murni. Ya lalu kemudian di sana itu ditempatkan ya yang namanya dengan permata-permata, dan bukan permata yang biasa, tetapi ya permata yang sangat luar biasa dan beratnya mukamai. Ya mahkota itu tidak ringan, berat. Ya ada yang sampai 2 kilo. Ya ada sampai 2 kilo. Nah itu berarti bahwa mengemban tugas itu tidak gampang. Berat sekali, dan menjadi orang Kristen yang dikenakan dengan mahkota itu tidak gampang. Kita hadir di dunia ini tidak gampang, tidak mudah. Sulit. Terlalu banyak tantangan yang kita hadapi. Bukankah sepanjang tahun 2023 ini? Saya kira ini menjadi pengalaman kita bersama. Ya bahwa dari hari ke hari ya masalah bukan semakin ringan, tetapi justru sebaliknya semakin bertambah, ya selain semakin bertambah semakin berat. Ya bukankah menjadi pergumulan berat bagi kita ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Ya hati kita berat untuk kemudian berpisah dengan mereka, tetapi apa mau dikata, itulah kehendak Tuhan. Ya tinggal persoalannya, apakah kita juga ini menatap masa depan iman kita ini dengan baik. Ya kalau mungkin ya sepanjang tahun ini ya kita mengalami ya begitu banyaknya pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Ya tidak berarti bahwa Tuhan tidak sayang terhadap kita. Justru disitulah ya kebaikan Tuhan menjadi nyata. Ya ada orang mengatakan, bisakah Pak Pendeta kita memohon kepada Tuhan supaya ya hidup kita di dunia ini terang-terang saja. Ya tidak usah ada itu kesulitan, tidak ada itu yang namanya salib. Ya dan berdasarkan dengan itu saya mau mengatakan kepada kita semua apa yang menjadi pengalaman kita selama ini. Jadi pirang bulan kita apa sangatnya pialuan. Pirang bulan toh. Ya. Tidak ada hujan. Langit cerah. Langit terang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya. Bukan hanya ibu-ibu, tetapi bapak-bapak juga merasa kepanasan. Ya bukan hanya ya kita kepanasan, tetapi hewan tanaman pun merasa kepanasan. Ya lalu kemudian banyak tanaman kita, baik itu di pekarangan rumah maupun yang ada di kebun maupun yang ada di teras rumah kita. Apa yang terjadi? Dirawat-rawatmu, disirammu. Tapi pada akhirnya juga apa rasakan? Iya. Kering. Iya, kering. Nah bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara kalau misalkan ya hidup kita ini ya baik-baik saja. Ya.
Tidak ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya maka kita tidak ada ubahnya dengan ketika kita menikmati musim kemarau yang berkepanjangan. Yang dibutuhkan oleh kita semua ialah ada terang, ada gelap, ada siang, ada hujan, ada angin, ada petir. Ya karena melalui hujan, petir, ya tanaman membutuhkan nutrisi dari itu semua. Ya lalu kemudian tanaman yang sudah mulai layu, lalu kemudian bertumbuh kembali. Karena apa? Ya karena bersilih berganti, ya hal itu dialami. Ya demikian pun juga dengan kita. Ya justru membuat iman kita semakin bertumbuh dewasa, ya kalau hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup kita. Anggaplah bahwa dunia di mana kita berada sepanjang tahun 2023 ini. Kita masuk ke dalam terowongan. Ya, siapa yang pernah masuk dalam terowongan? Terowongan kereta api misalkan. Ya, ada itu kereta api dari Bandung ke Jakarta itu. Ya, masuk ke dalam terowongan gelap sekali. Ya kan? Kita masuk gelap sepanjang jalan itu. Gelap. Ya tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa di ujung terowongan itu ada terang. Yang pada akhirnya membuat ya semua orang yang ada dalam kereta api itu lalu kemudian bersuka cita. Dunia di mana kita tempati yang berada sekarang ini seperti itu. Mungkin kita merasakan gelapnya dunia ini. Ya tetapi kalau hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara kita lalui dengan penuh kesabaran, penuh ketabahan. Ya kita yakin dan percaya bahwa kita akan melewati terowongan kehidupan ini. Dan pada akhirnya ya kita akan menuju kepada langit dan bumi yang baru. Ya mengapa? Ya karena kita tetap dijadikan sebagai mahkota keagungan di tangan Tuhan. Ya adakah di antara kita yang tidak mau tentang hal ini? Ada? Tidak ada. Ya melainkan memang Bapak Ibu Saudara-saudara kita harus siap sedia. Ya untuk kemudian tetap menjadi mahkota kemuliaan Tuhan. Di tahun 2024. Ya tinggal hitungan jam ini. Tinggal berapa jam dari sekarang? Mungkin tinggal 4 jam ya? Atau 5 jam? Ya pokoknya sebegitulah 5 ya. Tinggal hitungan jam. Ya. Akan kita lewati masa ini. Apa yang ada dalam benak kita untuk menatap tahun 2024? Apakah kita akan mengatakan bahwa Tuhan, tolong saya, kiranya salib dan semua pergumulan dan permasalahan kesulitan di seputar hidup ini, kiranya itu berlalu. Wah ini bukan sikap iman sebagai seorang Kristen. Ya tetapi yang menjadi sikap hidup kita ialah bahwa ya seberat apapun goncangan di seputar hidup ini, aku percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saya. Ya dan karena itu lagu tadi sangat menarik. Iya. Ya dengan mengatakan sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kita telah menempuh selama ini jalan Tuhan. Ya sekalipun tidak mudah untuk kita jalani. Demikian pun juga untuk tahun 2024. Ya bahwa Tuhan tidak akan mungkin menghilangkan ya jalan yang penuh liku. Tidak akan mungkin. Yang harus menjadi doa kita bersama ialah Tuhan, kuatkan saya untuk menghadapi ya liku-liku kehidupan ini. Lalu kemudian Tuhan membimbing aku. Lalu kemudian di penghujung tahun 2024
aku akan tercengang bahwa Tuhan tetap mengasihi saya. Dan oleh karena itulah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sejenak di tempat kita masing-masing, kita merenungkan makna mahkota keagungan yang Tuhan sudah anugerahkan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa mahkota itu akan dapat kita pertahankan untuk tahun 2024. Tuhan Yesus akan menolong dan membimbing Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk melangkah di tahun 2024. Lalu kemudian akan meneruskan pimpinan dan pemeliharaannya dalam menjalani liku-liku kehidupan di tahun 2024. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Syukur dan pujian dan hormat Tuhan kami persembahkan kepadamu di malam hari ini. Bahwa ada waktu di mana kami boleh bersama-sama di hari yang ke-365 di tahun 2023 ini. Di mana Tuhan mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Dan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami menerima dan percaya kepada Kristus, maka pada saat itu pun juga kami menjadi mahkota keagungan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa menjadi mahkota keagungan sangat sulit. Tetapi sesulit apapun, kami selalu yakin Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan meneguhkan iman kami. Dan iman kami terus bertumbuh dewasa untuk melangkah ke tahun 2024. Dan kami pun yakin Tuhan akan meneruskan bimbingan-Mu dalam perjalanan hidup kami di tahun 2024. Sekalipun semakin sulit dan semakin banyak pergumulan yang kami hadapi. Namun kami yakin bahwa bersama dengan Tuhan kami akan melangkah pasti di bawah naungan sayap pengasihan-Mu. Ya Bapa kami di surga, terima kasih atas pertolongan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada beberapa saudara-saudara kami dalam pekan yang lalu. Bahkan sampai pada hari ini di tanggal 31 Desember. Di mana beberapa saudara-saudara kami Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada Yos Agus Rerung, Daniel Lafran, Maria K. Elisa Lisa, Katrin Palungan, Minanga Palinggi, Caprianto Rio Sarung Allo, Desi Rombe, Maria Saung, Liling Luther, Desi Novita Anton, Yakob Kendek, Simon Palungan, Damaris Sallu,
Yohanes Toban, Destri Nugriah Bunga, Michelle Kathleen, Kardin Ruitan, dan Yohanes Salempang. Kami yakin Tuhan menyempurnakan akan sukacita saudara-saudara kami. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang Tuhan akan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini. Sehingga sukacita itu akan menjadi bagian dalam hidup mereka untuk mengiring Tuhan. Juga bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini. Sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam sepanjang sejarah hidup mereka. Kami bersyukur bersama Tuhan dengan saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai macam kesuksesan yang lain yang Tuhan nyatakan kepada kami anak-anak-Mu. Demikian juga kami bersyukur bersama bahwa Tuhan memberkati alat-alat yang kami gunakan dalam ibadah ini, sehingga semua dapat berfungsi dengan baik. Dan juga kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bagi kami anak-anak-Mu yang Engkau pakai bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan pada malam hari ini. Semua kami nyatakan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi wujud ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan kami yakin jemaat Tuhan pun tetap memberkati dalam perjalanan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kami yakin dan percaya saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan kehidupan karena sakit penyakit yang dialami. Seperti yang dialami oleh Yosefin Lebang yang dirawat di Rumah Sakit Tajuddin. Karissa Soye, cucu dari Bapak Yohanes Salmon, dirawat di Rumah Sakit Permata Hati. Yesi Mitra Utami, kemenakan dari Bapak Enos Palamba yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin yang rencana akan dioperasi. Tante dari Nyonya Parro Pelangan yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Dr. Medianto Rombetasik, anak mantu dari Ibu Irdania Patiung yang dirawat di PCC pasca operasi. Rigel, anak dari Bapak Marlinus Bintan yang juga sedang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Itulah anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu peduli mereka. Tuhan datang menjadi dokter yang tak kelihatan, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan juga memberkati segenap keluarga. Memberkati dokter dan para perawat yang dengan penuh kasih menjaga mereka, merawat mereka. Dan kami yakin bahwa semua itu akan Tuhan berkati dan kesehatan mereka menjadi pulih dan kembali kuat dan sehat senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga buat anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap mendengarkan pergumulan mereka dan Tuhan hadir melawat dan memulihkan kesehatan mereka. Demikian juga bagi kami anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan. Kami yakin upaya itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena kami selalu yakin Tuhan memberkati kami. Ya Bapa kami di surga, kami yakin juga bahwa buat saudara kami yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Bapak Fransoni Patiung, sekeluarga bersama dengan keluarga besar, atas meninggalnya adik sepupu terkasih almarhum Sem Sora Patiung. Jenazah telah diantar ke Toraja. Yang juga yang dialami oleh Bapak Martin Patanda sekeluarga,
bersama dengan keluarga besar atas meninggalnya paman terkasih almarhum Bapak Pendeta Yotam Patanda di Toraja. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus hadir menghibur anak-anak-Mu, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Dan mereka tetap teguh untuk menghadapi semuanya dan mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan apa yang akan dinyatakan kepada anak-anak-Mu yang Kau telah panggil dari tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya bahwa kami majelis gereja-Mu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bersama dengan pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya apa yang kami layankan bersama tidak menjadi sia-sia, melainkan akan berguna bagi pertumbuhan kedewasaan iman kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan di Jemaat Beringkanaya ini. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan-Mu Engkau akan tetap nyatakan bagi kami dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut tahun baru di malam hari ini. Sehingga besok pagi pada pukul 9 kami boleh kembali hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk menyatakan sukacita kami, perayaan kami, bahwa Tuhan masih tetap memberikan kami tahun yang baru, tahun 2024 yang menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Demikian juga ibadah Epifani Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati dan ibadah Epifani berjalan dengan baik. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pelaksanaan laporan atau sidang majelis gereja atau sidang pleno majelis gereja yang akan dilaksanakan pada tanggal 6. Kami percaya bahwa kami majelis gereja-Mu untuk periode ini, Tuhan tetap memberkati kami untuk kemudian kami hadir dalam sidang pleno majelis gereja yang dimaksud. Demikian juga ya Tuhan rencana peneguhan penatua dan diaken untuk periode 2024-2027 yang rencana pelaksanaannya pada tanggal 14 Januari 2024. Yang sebelumnya pada tanggal 12 dan 13 akan dilaksanakan pembekalan bagi penatua dan diaken yang telah terpilih untuk periode yang akan datang. Kami yakin dan percaya bahwa orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Justru sebaliknya Tuhan tetap beserta mereka, menguatkan mereka untuk menghadapi masa usia yang indah yang Tuhan anugerahkan. Sehingga di masa usia yang indah mereka tetap bersukacita dalam persekutuan bersama dengan segenap anak-anak dan cucu cicit yang Tuhan anugerahkan. Bahkan dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa untuk segenap warga jemaat-Mu yang saat sekarang ini mungkin ada di Palopo, ada di Toraja, atau ada di Luwu, atau di tempat-tempat yang lain di mana Tuhan hadirkan mereka bertemu dengan segenap keluarga, bersukacita bersama dengan keluarga. Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan sekiranya sudah ada yang akan pulang ke Makassar, ya bahkan saudara-saudara kami yang akan menuju Makassar, kami yakin Tuhan memberkati mereka dalam perjalanan darat, perjalanan udara, dan perjalanan air, dan boleh tiba di tempat tujuan masing-masing dengan penuh selamat. Kami yakin semua ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu malam hari ini semua boleh berlangsung dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Dan kami semua anak-anak-Mu yang hadir, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan senantiasa menolong kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Bapa kami di surga, kami pun selalu berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk rencana pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, dan juga pemilihan wakil rakyat, baik itu di pusat maupun di provinsi dan kabupaten kota, sehingga nantinya boleh terlaksana dengan baik. Dan semua penyelenggara Tuhan berkati dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka
dengan baik dan negara ini tetap aman dan damai senantiasa. Sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibakan kami dengan penuh selamat. Pertolongan Tuhan tetap kami nantikan. Hingga esok hari kami boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru. Menyambut tahun yang baru. Tahun rahmat Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penekanan warta untuk minggu ini yang pertama disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2024 dilaksanakan hanya satu kali, yaitu pada jam 9 pagi. Sekali lagi, ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2024 besok dilaksanakan hanya satu kali, yaitu pada jam 9 pagi. Kemudian yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 akan dilaksanakan ibadah Minggu Epifani pada jam 6 sore di gedung gereja. Sekali lagi, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 akan dilaksanakan ibadah Minggu Epifani pada jam 18.00 atau jam 6 sore. Demikian penekanan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah di penghujung tahun ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilaranda Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menikmati kehidupan sebagai mahkota keagungan Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan memberkati. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya pasal 62 ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Amin. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Suka surgawi melimpahku, lagu malaikat amat kudus, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
Untuk itu, ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, hiduplah menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Oleh firman dan pertolongan Roh Kudus, kami siap menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Karena itu dalam gedung gereja ini, dalam keadaan berdiri, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu menutup liturgi kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang